deh. Jurusan kita bukan sih? Kayaknya bukan ya, kan nggak ada pemerintahannya. Masa DP? Politik. Terlalu tua ya itu kayaknya. Iya. Halo teman-teman, Halo Mas. selamat datang di Museum UGM. Perkenalkan, saya Putu, pegawai di sini. Ada yang bisa saya bantu? Kok rasanya teman-teman ini serius sekali sih? Iya Mas Putu, kebetulan kami ini penasaran apakah AIP ini sama dengan Departemen Politik Pemerintahan jurusan kami di Visipol? Iya, benar. Jadi Departemen Politik dan Pemerintahan yang kalian kenal sekarang itu punya sejarah panjang. Departemen ini lahir di tengah krisis di masa perang revolusi. Dan Departemen Politik dan Pemerintahan berupaya untuk mengatasi krisis tersebut. Teman-teman tertarik nggak untuk tahu ceritanya lebih lengkap lagi? Oh Mas, Mas. Boleh Mas. Ayo, habis ini ikut saya, kita baca-baca arsip soal DPP. Yuk, mari. Baik, mari kita mulai dari awal. Cikal bakal DPP berasal dari kebutuhan akan kader untuk mengisi kekosongan di Departemen Dalam Negeri. Salah satu departemen yang menopang struktur pemerintahan di masa perang revolusi kemerdekaan. Pada tahun 1946, ibu kota pemerintahan sempat pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. 1 tahun berselang, Akademi Ilmu Politik didirikan. Jadi AIP ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga birokrasi. Persis, Sandi. AIP itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga birokrasi di Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Penerangan. Mas, jadi awalnya AIP itu berdiri sendiri, bahkan justru bukan bagian dari UGM ya? Iya, jadi setelah beberapa tahun berdiri, AIP itu diintegrasikan ke Universitas Gadjah Mada yang didirikan tahun 1949. Tapi Mas, kondisinya pada saat itu pasti sangat sulit kan? Suasana politik dan juga keamanan masih belum stabil. Betul, Prasojo. Pada saat itu, proses pembelajaran belum bisa dilakukan secara sistematis dan terstruktur karena kondisi politik yang belum stabil. Seiring berjalannya waktu, setelah pengakuan kedaulatan, kondisi politik menjadi lebih kondusif. Namun sempat ada masalah yang muncul. Beberapa dosen UGM pindah ke Jakarta. Mereka inilah yang nantinya akan mendirikan Universitas Indonesia. Dosen-dosen yang memilih bertahan di Jogja terus mengembangkan Fakultas HSP. Pada tahun 1955, fakultas ini dipecah menjadi 3 bagian: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sosial Politik. Lantas, bagaimana dengan jurusan ilmu pemerintahan, Mas? Jurusan ilmu pemerintahan sempat menghilang di tahun 1958 karena dilebur menjadi jurusan administrasi negara. Setelah 5 tahun menghilang, jurusan ini muncul kembali di tahun 1963. Tahun ajaran baru itu disambut dengan bahagia. Beberapa dosen seperti Profesor Sudiono Wahid, Mariun, Yosef Riwokaho menyambut kedatangan 72 mahasiswa baru di jurusan yang terlahir kembali. Namun, itu tidak bertahan lama. Apa yang terjadi pada awal kembalinya jurusan ilmu pemerintahan? Tahun-tahun awal, kembalinya jurusan ilmu pemerintahan adalah tahun
yang dipenuhi kesulitan ekonomi dan politik. Persoalan ekonomi saat itu menyebabkan beberapa kebutuhan pokok menghilang dari pasaran. Para staf pengajar turut merasakan dampak krisis tersebut. Menjelang tahun 1965, beberapa staf mengundurkan diri. Memangnya dampak peristiwa 65 begitu terasa ya Mas untuk kegiatan di kampus? Semua perkuliahan berhenti selama 1 tahun. Angkatan Darat yang berkuasa pada saat itu melakukan pembersihan yang ketat terhadap PKI. Pembersihan ini juga meluas ke dunia universitas. Sebelum bisa melanjutkan kuliah, para mahasiswa harus melalui proses screening yang ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam organisasi PKI atau organisasi-organisasi yang terafiliasi dengannya. Ngeri tenan ya Mas. Suasana sangat mencekam. Itu tahun wingit. Suram-suram Dewangkara kingken ler mangoswa kang layon denya ilang memanise wadananira layu kumpul kucem rahnyo maratani Dalam proses pembersihan itu, Profesor Sudiono Wahid yang merupakan ketua jurusan ilmu pemerintahan dan sempat menjadi dekan Sospol turut tersingkir. Prof. Wahid adalah anggota dari Himpunan Sarjana Indonesia, salah satu organisasi underbau PKI. Meskipun tidak menjadi tahanan politik, beliau dipensiunkan dini dan tidak diperbolehkan lagi mengajar di jurusan ilmu pemerintahan. Lalu, Pasca ditinggal Prof. Wahid dan beberapa dosen, jurusan dikelola dengan staf yang amat terbatas. Perkuliahan dibuka kembali tahun 1967 dengan hanya menyisakan 3 orang dosen. Tak lama berselang, jumlah dosen kembali menyusut, hanya tersisa 2 orang. hah? Hanya 2 orang? Iya, hanya tersisa 2 orang, Pak Mariun dan Pak Yosef Riwukahu. Namun, di tengah situasi yang serba terjepit itu, jurusan ilmu pemerintahan berhasil melahirkan lulusan pertamanya di tahun 1970. Kampus kemudian menjadi makin kondusif. Kampus kita pindah dari pagelaran Keraton Ngayogyakarta ke Bulak Sumur. Beberapa alumni kemudian memperkuat jurusan dengan menjadi dosen. Inilah yang menjadi awal mula perjalanan jurusan ilmu pemerintahan modern yang kita kenal hari ini. Terus kira-kira apa ya yang terjadi setelah krisis itu? Pertanyaan menarik. Setelah melewati masa krisis, jurusan ilmu pemerintahan terus melahirkan lulusan terbaik di Indonesia. Mereka inilah yang nantinya tersebar
dan mengambil peran-peran strategis di berbagai ranah. Masa Orde Baru dan masa pasca reformasi menjadi saksi bagi lahirnya ilmuwan politik yang begitu dikenal publik dan penting bagi Indonesia, seperti Afan Ghaffar, Riswanda Imawan, Cornelis Ley, dan mereka yang masih bisa kita jumpai hingga hari ini. Kajian yang berlangsung di jurusan turut memperkaya khasanah ilmu politik di Indonesia. Jurusan ilmu pemerintahan yang sekarang kita kenal sebagai Departemen Politik dan Pemerintahan lahir di tengah situasi krisis, tumbuh untuk mengatasi gejolak zaman, dan bangkit lalu besar untuk melayani Republik ini.